Dan hari ini kita akan berbicara mengenai berkat sepanjang tahun. Mari katakan dulu kiri kanan saudara, sepanjang tahun ini ada berkat Tuhan bagi saya. Amin. Nah, Mazmur 65 ayat 12. Mazmur 65 ayat 12. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Dan dikatakan dalam Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari, karena kebaikanmu, setiap tahun kau sediakan panenan. Di mana engkau datang, ada kelimpahan. Haleluya, amin. Nah saudara, dikatakan bahwa setiap tahun pasti ada berkat. Dan setiap kali Tuhan datang, pasti ada kelimpahan. Apapun yang terjadi bagi kita, yang terjadi sepanjang tahun ini, Tuhan kita sudah berfirman. Dan kita punya pengalaman bahwa firman Tuhan tidak pernah gagal. Sekali lagi saya bacakan ayat yang tadi kepada kita semuanya. Sekali lagi saya bacakan saudara. Tadi dikatakan, engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu. Dalam nama Yesus tahun ini ada kebaikan Tuhan. Dan dikatakan, di mana engkau datang, di situ ada kelimpahan. Saya berdoa tahun ini ada lawatan Tuhan. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, kelompok sel lepas kelompok sel, sektor demi sektor, ibadah demi ibadah. Di seluruh gereja kemenangan Indonesia, di pusat sampai ke cabang-cabang. Dalam nama Yesus berkenanlah Tuhan untuk melawat. Dilawat Tuhan. Setiap hari ada lawatan Tuhan dalam nama Yesus. Mari angkat tangan saudara, katakan, Tuhan lawatlah saya. Dijadikanlah untuk kemuliaan Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Yang suka cita katakan amin. Nah, saudara, firman Tuhan lebih daripada apapun. Yang setuju katakan haleluya. Dan ini firman Tuhan bagi kita, Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Berarti Tuhan punya rencana. Tuhan sudah menuliskan di buku agendanya. Nah, kalau Tuhan memakai iPad, dia sudah tuliskan. Mengenai Gideon Munte, ada rencananya. Mengenai saudara, ada rencananya. Mengenai masa depan saudara, ada rencananya. Mengenai gereja kemenangan Indonesia, ada rencananya. Engkau belum tahu, saya belum tahu, tapi dikatakan Alkitab, aku tahu. Dan ini keindahan Kristen. Kenapa? Karena banyak hal yang kita tidak tahu, tapi Tuhan kita tahu segalanya. Banyak hal yang kita tidak mengerti, Tuhan kita mengerti segalanya. Dan dia tidak marah kita tidak tahu. Dia mau memberitahu pada kita. Dia mau menuntun kita. Tapi dia minta pada kita percaya. Percaya. Semua berkata, saya percaya ya Tuhan. Jadi Tuhan sudah punya rencana. Semua berkata, Tuhan sudah punya rencana. Mungkin saudara belum punya rencana tahun ini. Buatlah rencana. Haleluya. Tetapi begitu pun rencana Tuhan sudah dilakukan Tuhan bagi saudara. Sudah dibuat Tuhan. Dan sekarang ini sudah dijalankan Tuhan. Dan kalau saudara lihat Alkitab saudara, lihat firman Tuhan. Dan saudara baca, saudara lakukan, saudara dengar setiap Jumat, setiap hari Minggu. Saudara berjalan dalam itu, saudara lakukan dengan sukacita. Ada beberapa yang dengan sukacita kita melakukannya, ada beberapa dengan menghadapi tantangan. Saya tahu firman Tuhan tidak selalu kita jalani dengan sukacita, tapi menantang kita juga. Salah satu firman Tuhan yang paling menantang ialah mengampuni. Betul atau tidak? Iya, mustahil. Apalagi dikatakan Alkitab, kasihilah musuhmu. Menantang betul, sangat mustahil. Tetapi ada Roh Kudus yang menguatkan kita. Selama kita masih mau melakukan firman, terus berjalan pada firman, percayalah, Tuhan sudah bekerja dengan rencananya. Dan rencana Tuhan tidak bisa gagal. Tidak mungkin gagal. Tidak boleh gagal. Rencana Tuhan bagi saudara tahun ini sudah dimulai, sudah mulai dikerjakan. Dan sebelum tahun ini berakhir, saya berdoa apa yang direncanakan Tuhan bagi kita semua digenapi di dalam nama Yesus. Haleluya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan. Firman Tuhan ini disampaikan oleh Tuhan sendiri kepada orang Israel ketika mereka ada di dalam pembuangan, ketika mereka dijajah, ketika mereka dihina, ditekan, ketika mereka menjadi warga negara kelas 2, tidak dianggap, ketika mereka banyak persoalan, ketika mereka meninggalkan semua rumah mereka, ketika
ketika mereka meninggalkan semua harta, jatuh miskin. Orang yang ada dalam kemiskinan, yang dalam kesusahan, yang dalam tekanan, tiba-tiba datang firman Tuhan, aku tahu dan aku punya rencana kepadamu. Rencana yang baik, rencana yang memberikan masa depan yang penuh harapan. Dengarkan baik-baik sayang, memang firman Tuhan kadang-kadang aneh. Dia tidak pernah sejalan dengan dunia ini. Dia tidak tanya wartawan apa yang terjadi sehingga aku bisa berkata-kata sesuatu yang relevan dengan dunia ini. Firman Tuhan tidak berkata-kata sesuatu yang relevan dengan dunia ini. Firman Tuhan berkata-kata sesuatu yang relevan dengan rencana Tuhan. Firman Tuhan berkata sesuatu yang relevan dengan kuasa Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nah, saudara, dia tidak bersetuju dengan dunia ini. Kenapa? Karena Tuhan tahu apa yang diberikan dunia ini kepadamu tidak cukup baik bagimu. Tuhan tahu apa yang diberikan dunia ini kepadamu tidak bisa memuaskan engkau. Dan Tuhan tahu jawabannya hanya satu, yaitu pada firman Tuhan. Haleluya. Yang suka cita boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Nah, saudara kasih dalam nama Yesus, pada saat-saat buruk datang firman Tuhan yang mengcounter, berubah. Pada saat-saat sedih Tuhan akan berkata bersukacitalah engkau. Pada saat-saat miskin Tuhan akan berkata diberkatilah engkau. Emangnya Tuhan tidak tahu keadaanku? Justru karena dia tahu keadaanmu, maka dia berfirman. Justru karena dia lihat air matamu, maka dia berfirman. Justru karena dia lihat beban di pundakmu, maka dia berfirman. Firman bukan untuk menyetujui dan mengetahui keadaanmu saja. Firman untuk membebaskan kita dari semua keadaan-keadaan yang diberikan dunia pada kita. Haleluya. Nah, itu sebabnya tahun ini kasihi firman lebih lagi. Baca Alkitab kita. Kalau saudara mengasihi firman, saudara mengasihi Tuhan, karena firman adalah Tuhan. Selalu yang diberikannya adalah pemberian yang baik. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Di atas dia, tapi tidak tetap di atas, diturunkan kepadamu, diberikan kepadamu. Oh, apalah gunanya kalau dia tetap di atas? Oh iya, semua ada di atas sana. Di sorga ada kesembuhan, ada kesehatan. Di sorga ada berkat yang berlimpah, gak ada gunanya. Tapi diturunkan kepadamu, diturunkan kepadamu, diturunkan dari Bapa kita. Bapa kita adalah Bapa yang suka memberi. Bapa kita adalah Bapa yang baik. Dan dia memberikan yang paling baik. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya. Iman adalah kuncinya, percaya adalah kuncinya. Kalau dengan iman kita dapat keselamatan, anaknya sendiri pun diberikannya kepadamu, apalagi yang ditahankannya daripadamu. Haleluya. Dapatkah hal ini jadi? Bagaimana hal ini bisa jadi? Jawabannya dapat. Firman Tuhan gak bisa bohong. Tidak mungkin gagal dan gak pernah salah. Kalau dikatakannya ada rencana yang baik dan penuh harapan, gak mungkin salah. Tidak mungkin gagal. Sekali lagi saya ulangi supaya saudara pegang baik-baik. Kalau dikatakannya Yesus Kristus sudah menjadi miskin supaya oleh kemiskinannya engkau akan memperoleh berkat Abraham, firman Tuhan tidak mungkin salah. Tidak mungkin gagal. Firman Tuhan tidak bohong. Kalau dikatakannya harta bangsa-bangsa akan datang kepadamu, beralih kepadamu. Tuhan memiliki jalan, dan jalan itu diberikannya pada firman-Nya. Dan kalau kita melaksanakan firman, pasti digenapi. Amin. Nah, tadi dikatakan saudara, setiap kali ia datang, ia membawa kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10 berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Yang mengatakannya Yesus sendiri. Betul apa yang dikatakan Mazmur, setiap kali dia datang, ada berkat, ada kelimpahan. Nah sekarang mengenai berkat Tuhan, hidup ini ada levelnya. Kita mulai dari yang paling bawah sampai yang paling atas. Haleluya. Nomor 1, level pertama, hidup melarat. Hidup melarat itu sama seperti perempuan. Kalau saya juga tidak salah, mohon maaf kalau saya salah. 2 Raja-Raja pasal 4, di mana dia berkata, datang penagih hutang, mengambil semua barang-barang, belum cukup juga bayar utang, mengambil anakku untuk dijadikan budak, belum cukup juga bayar utang. Tolonglah, itu namanya melarat. Udah jual semuanya, masih juga kurang, itu melarat. Yang mengerti katakan amin. Nomor 2,
Level lebih tinggi daripada melarat sedikit yaitu apa? Miskin. Berkekurangan. Nggak perlu jual rumah. Nggak perlu jual diri, nggak perlu jual anak. Tapi kurang. Masih bisa lah berutang. Yang mengerti katakan amin. Nah saudara, nomor 3. Hidup enak. Udah mulai lumayan. Comfortable. Mediocre. Pas-pasan. Enak lah. Kan itu hidup enak. Pas-pasan. Pas perlu ada. Pas mau bisa. Pas-pasan. Haleluya. Tetapi ada hidup yang lebih baik lagi. Tingkatan berikutnya nomor 4. Kaya raya. Kaya raya. Saya berdoa minimum sampai di sini. Minimum saudara sampai di sini. Dalam nama Yesus minimum kaya raya lah kau. Tidak berkekurangan lagi. Bahkan berkelimpahan dalam segala perkara. Haleluya. Haleluya. Tetapi hidup yang ini ada lagi di atasnya, yaitu apa? Diberkati dalam segala bidang. Kaya raya, mungkin dia satu bidang kaya raya dan bidang ini dipakainya untuk menolong bidang yang lain. Biasa kayak gitu. Kalau bidang ini habis, habislah dia. Sebagai contoh, keluarga itu kaya raya tapi bapaknya cuma yang kerja. Meninggal bapaknya, gawat. Itu kaya raya. Tapi kalau yang satu ini diberkati dalam segala bidang, semua bidang diberkati. Anak-anaknya diberkati. Amin. Ada pekerjaannya diberkati, usahanya diberkati, kedudukannya diberkati. Jadi segala bidang, ini lebih baik lagi daripada sekedar kaya raya. Yang setuju katakan amin. Nah ini namanya wealthy. Nah kemudian ada satu lagi di atasnya, yaitu hidup yang selalu bertambah. Dia bukan kaya raya saja, tetapi bertambah. Seperti Abraham dan juga Lot. Bertambah, bertambah, sehingga gak cukup tempatnya itu. Yang mengerti katakan amin. Flourishing, bertambah. Nah saudara, kalau yang ini saudara, ini lebih luar biasa lagi daripada sekedar diberkati dalam segala bidang. Diberkati dalam segala bidang, bagus. Tapi ini bertambah. Tiap tahun bertambah kedudukannya. Tiap tahun bertambah mobilnya. Tiap tahun bertambah rumahnya. Ada orang yang demikian. Saking banyaknya rumahnya dijadikannya bukan hanya aset, tetapi diputarnya lagi. Disewakannya kepada banyak orang. Bertambah lagi hartanya. Amin. Tidak ada satupun di tangan saudara yang tinggal tetap. Bukan menjadi kaya saja, tapi apapun yang ditaruh di tangan saudara. Dalam nama Yesus, tangan kita adalah tangan yang menggandakan. Tangan kita adalah tangan yang menambahi. Tangan yang merawat. Apa yang ditaruh Tuhan di tangan kita dirawat dengan baik dan jadi bertambah. Dan dalam nama Yesus, dengan kemurahan Tuhan, Tuhan jadikan tangan ini adalah tangan yang menggandakan. Semua yang ada di tangan ini berganda untuk kemuliaan Tuhan. Jadilah, jadilah, jadilah. Yang lebih semangat lagi, haleluya. Tapi ada level paling tinggi, yaitu hidup yang berganda dalam segala bidang. Tidak dikatakan bahwa hidup yang berganda ini tidak ada tantangannya, ada. Ayub berganda, Ishak berganda. Kapankah dia berganda? Pada saat mengalami persoalan besar. Kelaparan besar datang. Disitulah dia berganda hingga 100 kali ganda. Amin. Nah ini memang semua pergandaan datang daripada kesukaran besar. Jadi kalau hari ini, tahun ini ada kesukaran besar padamu, katakan Tuhan punya rencana pergandaan bagi saya. Tuhan punya rencana pergandaan bagi kita. Tuhan punya rencana pergandaan bagi GKI. Haleluya. Nah saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan meningkat level demi level. Banyak orang yang mau langsung, saya berganda ya Tuhan. Sayang, Tuhan memimpin kita tangga demi tangga. Langkah demi langkah. Yang mengerti yang sukacita katakan haleluya. Nah dengarkan saya. Jangan kita terlalu tamak. Di manakah levelmu hari ini? Melaratkah engkau? Jangan khawatir. Tahun ini minimum 2 tangga kau lewati. Sehingga menjadi enak. Amin. Ulangan 28 berkata engkau akan naik dan terus naik dan terus naik dan tidak turun lagi. Asal engkau mendengarkan dengan baik-baik dan melakukan dengan setia segala yang diperintahkan Tuhan Allahmu kepadamu. Tuhan gak banyak minta. Tuhan katakan dengar baik-baik, lakukan dengan setia. Sabar. Amin. Saya rasa sepanjang tahun ini adalah satu waktu untuk membuktikan pada Tuhan bahwa kita setia melakukan. Yang setuju katakan haleluya. Nah sekarang,
Kalau kita setia, kepada siapa kita setia? Saya mau bawa kepada saudara, kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Kalau tadi saya bawakan di awal, Tuhan yang baik. Sekarang saya bawakan pada saudara, Tuhan yang berkuasa. Amin. Mazmur 33 ayat 8-9. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduknya gentar terhadap Dia. Haleluya. Darius Nebukadnezar berkata, biarlah semua negeri ini. Nebukadnezar berkata, menyembah kepada Allahnya Sadra, Mesa, Abednego. Darius berkata, menyembah kepada Allahnya Daniel. Tuhan kita di laga gak pernah kalah. Yesaya 55 ayat 11 berkata, saudara, bahwa setiap firman yang kembali pada aku tidak akan kembali dengan kosong atau sia-sia, tetapi dia akan mengerjakan maksudku, kehendakku, rencanaku. Pasti berhasil. Firman harus kembali ke sorga. Itu sebabnya dikatakan firmanku teguh di sorga. Teguh artinya apa? Dia sudah melaksanakan pekerjaan Tuhan, tidak tergoyahkan. Kembalikan firman. Berhenti mengeluh, berhenti cakap sia-sia, berhenti memperkatakan keadaan. Mari kembalikan firman kepada Tuhan melalui perkataan dan perbuatan kita. Biar sorga melihat. Haleluya. 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 Justru kita tahu apa yang dikehendakinya. Aku tahu apa rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Itu yang ku kehendaki. Amin. Dan Dia bisa melakukan apa yang dikehendakinya kalau kita kembalikan firman-Nya kepadanya. Maka kenali hari ini kehendak Tuhan. Nomor 1, hidup berkelimpahan adalah kehendak Tuhan. Berhenti miskin. Berhenti melarat. Katakan berhenti pada pekerjaan setan. Berhenti pada kemiskinan. Ulangi, kalau perlu ulangi 1000 kali. Saya tidak mau miskin dalam nama Yesus. Saya tolak kemiskinan dalam nama Yesus. Kalau perlu satu hari itu saudara menggumam, menghagahkan firman Tuhan. Apa saja yang kuperbuat berhasil, 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 apa saja yang kuperbuat berhasil. Orang boleh berkata saudara gila, tapi kalau tahun depan saudara naik 3 tingkat daripada tingkatan yang saya beritahu kepada saudara, orang akan datang kepadamu dan bertanya, apa rahasianya? Maka saudara akan tersenyum nakal padanya dan saudara berkata, jadilah gila seperti aku. Karena awal tahun kemarin saudara berkata, aku gila. Dan kalau kau cukup gila seperti aku, cukup gila untuk mempercayai firman Tuhan, cukup gila untuk memperkatakan firman Tuhan, maka mungkin Allahku akan memberkati engkau juga. Haleluya. Nah sekarang, bagaimana jalan Tuhan agar kita diberkati luar biasa, melimpah-limpah? Ada jalannya. Amin. Bagaimana jalannya untuk kelimpahan? Ada 2 ayat yang berbicara kelimpahan luar biasa. Nomor 1, Amsal 3 ayat 9-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan buah air anggurnya. Anda mau bercerita tentang kelimpahan, Tuhan mau berikan padamu kelimpahan. Pertanyaannya, maukah engkau berlimpah-limpah atau tidak? Karena yang menentukannya bukan Tuhan lagi. Di kayu salib Tuhan sudah berkata, sudah selesai. Sekarang yang menentukan adalah saudara-saudara dan saya. Saya memutuskan untuk tidak mau jadi orang miskin. Nah, saya mau Tuhan menjadikan saya orang kaya. Maka saya pun melakukan ini. Amin. Amin. Untuk tahun ini. Nah, dengarkan baik-baik. Maleakhi 3 ayat 10 juga berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apa katanya? Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap di langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Anda boleh cari ayat-ayat lain di Alkitab mengenai kelimpahan. Semua bercerita mengenai memberi. Tidak ada satupun ayat di dalam Alkitab yang bercerita mengenai kelimpahan tanpa memberi. Karena firman Tuhan tidak bisa bohong.
Kalau dia melakukan firman Tuhan, mana Alkitab berkata sepanjang dunia masih ada, selama dunia masih ada tidak akan berhenti-henti musim. Itu aja. Haleluya. Musim menabur dan menuai. Dan Alkitab berkata dalam Galatia pasal 6 ayat 7, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Pak Pendeta, aku berkekurangan, gimana saya mau memberi? Justru pada saat berkekurangan, disitulah nilai pemberianmu lebih bertambah lagi. Saya bawakan yang benar padamu sayang. Dengarkan saya. Saya tidak memaksa siapapun. Ini iman tiap orang kepada Tuhan. Saya sudah melakukannya. Nah, saya akan melakukannya lagi tahun ini. Saya mau beritahu pada saudara. Ketika semua hal-hal buruk ini jadi di GKI, kami habis-habisan sampai tahun lalu. Dan tahun ini juga kami habis-habisan. Saya sudah uji. Ada aja jalan Tuhan. Ada aja jalan Tuhan. Ajaib. Hukum daripada Tuhan tidak bisa, tidak akan dilangkai Tuhan. Tuhan tidak butuh Maria untuk menjadi manusia. Tuhan tidak butuh Yusuf untuk membuat satu keluarga. Enggak. Tapi karena dia punya hukum bahwa setiap yang lahir, manusia lahir harus datang dari ibunya. Dia tidak menunjukkan kekuatannya dengan melanggar hukum yang dibuatnya. Lihat baik-baik, Alkitab berkata bahwa Yesus datang untuk menggenapi semua hukum Taurat. Tuhan tidak mau hukum yang dibuatnya, standar operasional prosedur yang dibuatnya dilanggar. Karena kalau dia langgar satu, maka seluruh Alkitab ini akan berubah integritasnya. Yang mengerti katakan amin. Itu sebabnya sampai hari ini saya juga tidak melanggar apapun daripada SOP kita. Nah sekarang, kalau Tuhan berkata untuk berkelimpahan, ada dua hukumnya. Yang pertama namanya hukum memberikan buah sulung. Yang kedua namanya hukum persepuluhan. Kalau GKI persepuluhan saya rasa semuanya ya setidaknya 95%, 90% semuanya melakukannya. Kalau ada yang belum, Amang tolonglah, jangan nanti kau miskin sendirian. Saya sudah kaya, iya, dalam 10 tahun ini kita lihat. Kami akan bertambah level kami, pasti. Saya sudah katakan berkali-kali sejak 2022 kemarin, 10 tahun ini akan menjadi tahun-tahun yang luar biasa bagi engkau. Haleluya. Kalaupun 9 tahun masih belum ada, tetap percayai. Karena Tuhan bisa mengubahkan kehidupan Yusuf hanya dalam waktu 1 jam. Semua berubah, semua impiannya jadi kenyataan, semua visinya jadi kenyataan. Bisa diubahkan Tuhan. 10 tahun ini akan menjadi tahun yang luar biasa, ajaib, baik, peningkatan, pertambahan, pergandaan jadi bagimu. Haleluya. Nomor 2 adalah hukum apa? Hukum pemberian buah sulung. Beranikah engkau memberikan buah sulungmu minggu ini, bulan ini kepada Tuhan? Saya serahkan padamu. Semua mempunyai takaran iman masing-masing, dan sesuai dengan imannya mereka menerima mukjizatnya. Cuman 2 hukumnya. Dan hukum yang utama di atasnya itu ialah apa? Memberi. Mau berkelimpahan, persepuluhan, buah sulung, gak akan pernah gagal. Doakan, Tuhan akan berikan hikmat. Diberkatilah, diberkatilah, melimpah. Jadilah pelaku firman. Ini bulan di mana kita memberi. Ini bulan kita berikan buah sulung kita. Tuhan pasti punya jalan. Percaya pada Tuhan. Tuhan tidak pernah permalukan. Camkanlah ini, orang menabur sedikit akan menuai sedikit, dan menabur banyak akan menuai banyak. 2 Korintus 9:6, camkan. Camkan kata Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mau kita tahu pasti bahwa dia gak pernah gagal. Haleluya. Haleluya. Ayo kita bangkit berdiri.